Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, tadi ditanya oleh saya menyebutnya Mas David ini ya, Ustadz David tentang ujian. Ibu memahami ujian itu apa, Bu? Ujian itu apa ujian itu? Cobaan katanya. Cobaan, Ya. tes. Tes. Mau naik kelas atau mau turun. Tidak lulus. Atau tetap. Sama itu dengan kita dalam iman, itu diuji, bisa naik keimanan kita, bisa tetap stuck atau turun. Nah, ini kita ingin menafsirkan tadi dibaca di awal dalam surah Al-Quran, surat Al-Ankabut ayat 2 ya. Karena kalau ayat 1 ini memang ini ayat-ayat yang tak bisa kita maknai sendiri. Ya, disebut dengan mutasyabihat. Alif lam mim. Disebut wallahu a'lam bishawab. Itu bukan maknanya, Bu. Artinya Allah yang Maha tahu, kita tidak bisa mengetahuinya. Kenapa? Ya disitulah keterbatasan kita yang tidak diberi oleh Allah untuk mengetahui maknanya. Kemudian ada muhkamat, ayat-ayat Al-Quran yang bisa dicerna oleh kita. Nah, coba kita lihat tafsir Al-Quranil Azim lil Imam Abil Fida Al-Hafidh Mukatsir Ad-Dimashqi. Ini wafatnya 774 Hijriah, lahirnya tahun 701, jadi umur 73. Ini Ibnu Katsir ini umurnya 73 hidupnya. Ini sudah lama. Karena a'maru ummati baina sitin wasami. Umur kita ini Ibu antara 60 sampai 70 tahun. Wa qalla man jawaza dzalik, sedikit yang melewati umur 70. Ini ada yang sudah umur 70? Belum 60? Insya Allah sebentar lagi. Alhamdulillah kalau senyum berarti sudah siap meninggal. Siap menghadap Allah dengan amal-amalnya. Nah, di antara siapnya adalah ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wahum la yuftanun. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu, apakah mengira orang-orang itu ayyutraku dibiarkan, apa ngira akan kami biarkan, kata Allah. Ayyaqulu amanna, mengatakan beriman, ya. Wahum la yuftanun, mereka tak pernah diuji. Jadi jangan mengira asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar bersyahadat kemudian tidak diuji oleh Allah. Kadang mikir, kok saya beriman kok tahu banyak ujian ya Pak. Kenapa? Ya dulu pengen punya suami, pas punya suami bikin jengkel. Ya, pengen punya anak, pas punya anak nggak bisa diatur. Nah, pengen punya duit, dulu ketika miskin yang penting kaya, pas kaya suaminya itu nggak pulang-pulang sampai 3 kali lebaran. Jadi Bapak Ibu sekalian, hidup ini pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebut ahasiban nasu. Di sini itu istifham ingkarin. Jadi pertanyaan itu pertanyaan jangan kau kira. Jadi pertanyaannya itu ingkar. Enggak mungkin terjadi Anda beriman lalu tidak dicoba. Apakah mengira? Nah, dikira saya enggak ngerti apa? Nah, berarti kan saya ngerti. Dikira saya tidak punya duit apa? Nah, itu kira-kira ahasiban nasu ayyutraku apakah dikira akan saya biarkan dia bilang beriman tapi enggak pernah diuji. Apakah? Nah, pertanyaan namanya istifham ingkari, istifhamun ingkar, istifhamu ingkarin. Wa ma'nahu annallahu subhanahu wa ta'ala la budda ayyabtaliya ibadahul mu'minin bihasabi ma indahum minal iman. Allah pasti ayyabtaliya menguji hambanya yang mukmin bihasabi ma indahum minal iman, tergantung pada tingkat keimanannya. Imannya yang rendah, cobaannya rendah. Imannya yang tinggi, cobaannya juga tinggi. Oleh karena itu disebutkan dalam hadis asyaddun nasi bala'an al-anbiya'u.
summa salihun, summal amsalu fal amsal. Yubtaliyar rajulu ala hasabi dinihi fa in kana fi dinihi salabatun zidalahu fil bala'i. Ini hadis menyebutkan bahwa orang yang paling tinggi cobaannya itu adalah para nabi. Kita nggak ada apa-apanya, Bu. Coba Nabi Ibrahim punya anak yang ditunggu semata wayang, Nabi Ismail. Kecil-kecil ditinggal di depan Ka'bah. Coba ibu bapak kepikiran nggak ninggalin anak kecil istri-istrinya dan tidak ditinggalin apa-apa. Sehingga ketika haus pun nggak ada air. Sekarang dikasih tabungan aja masih kurang. Saat ATM-nya dikasih, mobile bankingnya juga dikasih. Kita masih kurang tuh. Ini depan Ka'bah nggak ada air, anak masih kecil, balita ditinggal oleh Nabi Ibrahim hanya dengan Siti Hajar. Sehingga ketika haus nyari air dari sofa ke Marwah. Berapa kali? 7 kali. Setelah dewasa, falamma balagha ma'hu sa'ya, diperintah untuk apa? Disembelih. Coba, itu Nabi. Makanya keturunan Nabi Ibrahim itu sampai Nabi Muhammad jaraknya sebagian ulama mengatakan 5.000 tahun. Jadi turunnya Nabi. Karena sabarnya itu. Kalau kita nggak ada apa-apa paling nggak punya duit. Paling makan kurang enak. Ya kan? Ya paling penyakit-penyakit dikit lah Bapak Ibu sekalian. Kalau dibandingkan dengan para nabi. Kemudian siapa? Summas solihun. Kemudian orang-orang soleh. Kadang-kadang ibu bapak dikira ustadz itu yang soleh-soleh nggak ada cobaannya apa? Ustadz itu paling repot Bapak Ibu sekalian. Kenapa paling repot? Dikira sama orang nggak punya masalah. Sehingga ibu-ibu ngadunya sama ustadz. Padahal masalahnya ustadznya juga lebih banyak, Bu. Ustadz itu dikirain enak ustadz. Tanya Ustadz David itu. Kalau kita lagi syuting, kita diundang ceramah. Nyampe di rumah jam berapa? Jam 1 malam. Jam 3 berangkat lagi ngisi TV. Sampai lupa sama istrinya. Apalagi mau kawin lagi, lupa, Bu. Dikira enak-enak terus gitu. Itu orang soleh. Dia harus puasa. Kenapa? Harus lebih baik. Yang orang lain bisa makan sambil jalan, itu nggak sopan bagi kiai. Jangankan sambil jalan aja nggak pakai kopiah dianggap nggak sopan gitu. Jadi orang soleh lebih banyak cobaannya. Jadi ibu bapak sekalian disampaikan oleh Al-Quran. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftan. Jangan pernah kita berpikir hidup ini tidak ada cobaan. Kalau mau berhenti dari cobaan, mati. Maka rohatun ba'dal maut. Kalau kita mau istirahat setelah kematian. Makanya para orang soleh itu kalau ada kematian gak takut. Beda sama kita takut mati terus.